Salam, perkenalkan nama saya Haska Marcella, NIM 1913201001, kelas 3A Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Alifa Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Pertama, definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, kemudian dikenal dengan istilah corruption dari bahasa Inggris. Arti kata korupsi secara harafiah adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebut bahwa satu, korup, artinya busuk, suka menerima suap, dan lain-lain. Kedua, korupsi, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogo, dan sebagainya. Ketiga, koruptor, orang yang melakukan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara, tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan juga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk dan jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. Artinya, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kedua, suap menyuap, menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya. Menerima hadiah atau janji dengan adanya maksud tertentu. Penggelapan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan dan lain-lain. Keempat, perbuatan curang. Kelima, pemerasan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi, artinya pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai dapat berupa uang, barang, diskon, liburan, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab korupsi. Pertama, faktor internal. Faktor internal datang dari diri sendiri, yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan sosial. Aspek individu meliputi sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga dan lingkungan. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik seperti penyuapan, politik uang. Kedua, faktor hukum. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Dampak korupsi. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kelima, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Keenam, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Ketujuh, meningkatnya angka kemiskinan. Kedelapan, matinya etika sosial politik. Kesembilan, meningkatnya hutang negara. Upaya pencegahan korupsi. Terdapat dua faktor, yaitu 1. Terhadap faktor internal. Perlunya ditanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri sendiri. Hal ini mampu membuat individu dapat mengenali tindakan korupsi. Kedua, terhadap faktor eksternal. Diperlukannya prinsip anti korupsi, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol terhadap suatu hubungan sosial. Peranan mahasiswa sebagai ujung tombak pencegahan korupsi. 1. Mahasiswa dianggap memiliki time management yang baik. Kedua, memiliki intuisi yang dapat memahami benar atau salahnya kegiatan. Ketiga, mahasiswa dianggap sudah mandiri dalam menentukan keputusan. Keempat, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi lebih kepada upaya pencegahan korupsi melalui budaya anti korupsi di masyarakat.
Kelima, mahasiswa dianggap sebagai titik puncak dari pembelajaran atau kegiatan sosial di masyarakat suatu negara. Itulah hasil pembahasan tentang materi ringkas korupsi. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima